Tadi hadis-hadis yang telah kita lewatkan banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Contohnya Allah punya wajah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Dan ini bantahan saya lihat paling bagus ya, seperti perkataan sebagian orang. Jadi dalam ayat Allah menyebut Allah punya tangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi di akhirat kelak dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini. Bahkan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Allah punya tangan. Dan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga akidahnya para sahabat. Oleh karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, hanya sekedar kun fayakun. Adapun Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah para sahabat ya. Nah, kemudian datang kalimat tangan yang seakan-akan maknanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah itu terbentang, Allah menginfakkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita bilang, ada yang mengatakan, Ustaz ini bukan berarti kedua tangan, ini sekedar kinayah, kiasan bahwasanya tangan itu berarti berinfak. Ya, bastul yad, melapangkan tangan, membentangkan tangan, maksudnya apa? Berinfak. Kita bilang kita terima zahirnya. Tapi kalau kita sepakat dengan Anda, ini sekedar kita berdialog sambil mengalah. Kita bilang, taruhlah saya mengalah, bahwasanya yang dimaksud dengan dua tangan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tidak mungkin Allah menjadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Contohnya, saya mengatakan si fulan itu tangan kanan si bos. Si bos punya tangan atau tidak? Punya berarti, meskipun si fulan ini bukan tangan kanan, tapi dia ada ibarat dari tangan kanan apa? Si bos. Karena si bos punya tangan, kalau si bos tidak punya tangan, ngapain kita bilang tangan kanan si bos? Paham maksudnya tidak? Saya rasa kurang paham. Bisa kita mengatakan Firanda, ya, misalnya, oh tangan kanannya hebat. Maksudnya bukan tangan saya hebat, tapi maksudnya ada orang jagoan, bodyguard saya hebat dia. Ya. Tapi saya tidak mengungkapkan bodyguard dengan tangan kanan, kecuali saya benar-benar punya tangan kanan. Kalau saya tidak punya tangan kanan, saya tidak mungkin mengungkapkan itu sebagai kiasan. Paham? Seperti saya mengatakan orang itu belum kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Batang hidung itu ada kiasan dari badannya seluruhnya, bukan hidungnya muncul sendiri gini, tidak. Tetapi kita menggunakan kiasan tersebut karena memang dia punya batang hidung. Paham? Kita mengatakan ya bataghi bidzalika wajh Allah. Bahwasanya barang siapa mengucapkan Allah mengharap wajah Allahnya ikhlas, jadi wajah Allah itu artinya ungkapan dari apa? Keikhlasan. Benar. Tetapi Allah tidak mengungkapkan mencari wajah Allah dengan keikhlasan kecuali Allah benar-benar punya apa? Wajah. Makanya di antara nikmat yang paling sempurna pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang paling telak bahwasanya taruhlah kita sepakat dengan Anda maknanya kiasan, tapi tidaklah digunakan sebagai kiasan kecuali punya tangan yang hakiki atau punya wajah yang hakiki. Paham atau tidak ini? Paham. Kemudian juga dalam hadis sebelumnya, ya, kata Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, karena Asy'ariyah menolak sifat wajah. Dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya ada sifat apa? Wajah. Asy'ariyah menolak Allah bisa berbicara dengan suatu kalimat. Padahal Allah mengatakan kalimatuhu, kalimat Allah untuk menciptakan Maryam. Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Berarti Allah berbicara dengan kalimat. Sementara kata mereka Allah berbicara dengan bahasa jiwa, kalamu nafsi, tanpa suara, tanpa huruf. Ini tidak benar. Ini sudah saya bahas berulang-ulang. Kemudian juga dalam hadis ini, dalam hadis Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, lau anas samawati sab' wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, seadanya langit yang 7 beserta penghuninya kecuali aku. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas apa? Langit. Sementara orang Asy'ariyah menolak Allah di atas langit. Hadis-hadis yang kita bahas tadi membantah Asy'ariyah, dan di antara 3 perkara yang mereka tolak adalah ketinggian Allah, masalah Al-Qur'an kalamullah, dan bahwasanya Allah punya sifat wajah. Ternyata dibantah dalam bab kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa? Tauhid.